Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Tuhan, di manakah Engkau? Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Orly dan putrinya yaitu Nadine dari KPI Pondok Daud Jakarta. Kami persilahkan bisa maju ke depan. Tolong mic-nya. Halo, mic-nya mana? Ya, langsung kasihkan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta Bapa Yahweh, kuasa Bapa Yahweh di dalam kehidupan saya. Pada awalnya saya ini sakit dan saya tidak tahu kalau saya itu ada mengidap kista. Setelah saya beberapa bulan mengalami muntah-muntah karena mual setiap bulan, dari tahun lalu itu di bulan Mei sudah berlangsung, setiap bulannya itu saya pasti mengalami muntah. Saya pikir saya mengalami asam lambung biasa, tetapi setelah saya cek ke dokter di bulan November, ternyata dokter katakan bahwa saya itu ada kista di ovarium. Jadi dokter anjurkan untuk ke dokter kandungan. Sebelumnya saya periksakan ke dokter penyakit dalam dan dikatakan bahwa itu ada kista, jadi saya direferensikan ke dokter kandungan. Setelah saya periksakan ke dokter kandungan, ternyata kistanya itu, dokter sih awalnya bilangnya memvonisnya itu jinak, nggak apa-apa, jadi tapi harus dioperasi. Akhirnya saya memutuskan dan keluarga juga memutuskan nggak apa-apa kalau sekedar dioperasi. Ternyata setelah dioperasi, dari dokter kandungan itu dibawa hasil operasinya itu ke lab dan ternyata kistanya itu ganas kata dokter dan itu sudah dianggap sebagai cancer, sebagai kanker dan kankernya itu stadium 3. Dan puji Bapak Yahweh saya mau saksikan di sini. Dokter itu setelah operasi saya harus di kemo. Setelah 1 bulan saya operasi harus di kemo. Tapi saya putuskan bersama keluarga, itu tidak mau di kemo sama sekali. Saya percaya dalam pertolongan Bapak Yahweh, itu ada mukjizat di dalam hidup saya. Jadi sampai saat ini, saya bisa berdiri di sini, itu semua karena Bapak Yahweh, dan juga karena topangan doa dari, saya tahu awal-awal Pak Jimson besuk saya, Pak Jimson sudah doakan dan Pak Jimson katakan, kamu sudah sembuh Ci. Dan saya imani itu sampai hari ini, begitu juga dengan Papi yang mendoakan saya, beserta dengan saudara-saudara seiman saya di KPI Pondok Daud, sehingga saya bisa berdiri saat ini. Sebelumnya saya hanya berbaring tiduran, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi hari ini saya bisa berdiri, itu semua karena Bapak Yahweh, karena kemurahan Bapak Yahweh. Dan saya tidak di kemo sama sekali. Saya bisa segar sampai saat ini itu karena Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh. Saya percaya siapapun yang mengandalkan Bapak Yahweh, andalkan sepenuhnya dengan iman, pegang teguh janji Bapak Yahweh, maka kita akan mengalami kuasa mujizatnya. Amin, terima kasih. Shalom semuanya. Pada hari ini saya juga mau menyaksikan kebesaran Bapak Yahweh yang terjadi dalam hidup saya juga. Jadi saat mama saya sakit, itu saya juga mendengar pengajaran dari Papi tentang Loa 55x5. Itu saya lakukan, saya tulis untuk mama saya sembuh dari penyakitnya gitu. Dan puji Bapak Yahweh dan setiap hari pun kami berdoa, saya afirmasi bahwa Mama sembuh tanpa pengobatan medis, tanpa terapi medis, tapi Mama sembuh hanya oleh kuasa Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, itulah yang terjadi. Bapak Yahweh nyatakan kuasanya dalam hidup Mama.
Kemudian karena tahun lalu mama mulai sakit dan saya pikir saya resign dari pekerjaan sebelumnya untuk menemani mama. Dan pergumulan saya selanjutnya adalah saya mau mencari pekerjaan yang bisa bekerja dari rumah. Jujur kalau secara akal manusia mungkin untuk di bidang saya tuh sangat sulit untuk saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bekerja dari rumah. Tapi puji Bapak Yahweh saya lakukan tulis 5 dan puji Bapak Yahweh sebelum saya berangkat ke magang di bulan April ini saya sudah diterima bekerja sesuai dengan yang saya minta ke Bapak untuk saya bisa diterima bekerja dari rumah. Puji Bapak Yahweh kasih sesuai dengan apa yang saya minta gitu. Kalau secara akal manusia mungkin saya nggak akan dapat di perusahaan itu karena sebelumnya pun saya sudah interview tapi dibatalkan proses rekrutmen saya. Tapi puji Bapak Yahweh di bulan April ini saya perkatakan, Bapak biar sebelum ke magelang ini saya sudah diterima bekerja untuk bisa menyaksikan kuasa Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh kasih semuanya. Haleluya. Terima kasih. Ya, haleluya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Apapun tantangan, hambatan yang kita hadapi, kuasa Bapak Yahweh jauh lebih besar. Haleluya. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya berikan materi yang saya beri tema Tuhan, di manakah engkau? Pertanyaan ini sebetulnya pernah disampaikan kepada saya oleh seseorang yang merasa di dalam hidupnya tidak ada mujizat. Dia merasa kecewa bahkan kepada Tuhan. Karena dia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak hambatan, sehingga pertanyaan ini dilontarkan langsung kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, di manakah engkau? Sebetulnya pertanyaan ini mungkin pernah diajukan oleh kita semua dari hati kecil kita. Ketika kita menghadapi problem, menghadapi masalah, tantangan yang semakin hari semakin bertambah berat, kadangkala hati kecil kita mendapatkan bisikan dari oknum-oknum lain yang tidak kelihatan mata, yang mengatakan, apakah engkau akan bertahan dalam imanmu? Tunjukkan di mana kehebatan Tuhanmu yang kau katakan maha besar itu. Sehingga bisikan-bisikan itu membuat orang menjadi ragu. Membuat orang menjadi nyaris lepas imannya. Lalu ditimpalilah jawaban iya ya. Katanya Tuhan itu hebat. Katanya Tuhan itu maha kuasa. Kok menghadapi tantangan yang saya alami seperti ini, seolah-olah Tuhan itu kok hanya berpangku tangan saja. Lalu di manakah sebetulnya Tuhan itu? Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan ini sebetulnya masih wajar karena orang belum pernah mengalami betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh. Namun sebetulnya kalau kita mau merenung lebih dalam lagi, mujizat pertama yang kita miliki adalah saat kita mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Itu harga mati untuk kita, saudara. Yang membuktikan bahwa itu mujizat yang terbesar karena siapapun yang percaya dan mengakui serta termeterai atas namanya, saudara tidak akan pernah berurusan dengan api neraka yang kekal. Bukankah itu suatu mujizat terbesar kita?
Ini yang pertama yang harus disadari. Lah kalau dia mengeluarkan kita dari api neraka saja bisa kok, apalagi kehidupan sehari-hari. Itu sangat dan terlalu mudah bagi Tuhan. Ibarat seperti orang membalik telapak tangan. Kalau orang balik telapak tangan ini gampang nggak saudara? Gampang sekali. Seperti itulah Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita. Namun kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan itu ada polanya, ada caranya, enggak ngasal saudara. Bangsa Israel dulu pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Bangsa Israel juga pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama, Tuhan, di manakah sebetulnya Engkau itu? Kenapa hukum terasa terbalik? Orang-orang yang melakukan kecurangan, hidup mereka mewah, makmur, gemuk-gemuk, sementara aku yang menjaga kekudusan, aku yang memelihara kehidupan untuk berkenan di hadapan-Mu, tapi hidupku terasa penuh dengan penderitaan. Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Tuhan. Untuk itu saya akan ajak saudara melihat di dalam kitab Ekah atau kitab Ratapan, pasalnya yang kelima. Mari kita akan bersama-sama baca kitab suci kita. Ratapan atau kitab Ekah pasal yang kelima, kita baca seluruh pasal ini dari ayat 1 sampai selesai. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Ingatlah ya Yahweh, apa yang telah terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah celah kami. Milik pusaka kami telah beralih kepada orang asing. Rumah-rumah kami kepada pendatang. Kami yatim, tak berayah. Ibu-ibu kami menjadi janda. Kami minum air kami dengan membayar perak. Kayu kami dapatkan dengan suatu harga. Kami dikejar pada tengkuk kami. Kami semakin letih dan istirahat tidak diberikan kepada kami. Kami telah menyerahkan tangan kepada Mesir, kepada Asyur, agar dipuaskan dengan roti. Para leluhur kami telah berdosa, dan mereka tidak ada lagi. Kami telah lahir dengan kesalahan-kesalahan mereka. Budak-budak memerintah atas kami, tetapi tidak ada penyelamat dari tangan mereka. Kami akan membawa masuk roti kami ke dalam jiwa kami, dari hadapan pedang di padang gurun. Kulit kami panas seperti sebuah tungku karena demam panas oleh kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion, anak-anak dara di kota-kota Yehuda. Para pemimpin digantung oleh tangan mereka. Wajah tua-tua tidak dihormati. Mereka mengambil para teruna untuk menggiling, dan orang-orang muda tersandung pada kayu. Tua-tua telah berhenti dari pintu gerbang, para teruna dari musiknya. Sukacita hati kami telah berhenti. Tarian kami telah berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Sekarang celakalah kami, sebab kami telah berdosa. Hati kami sakit karena ini, mata kami redup karena hal-hal ini. Di atas gunung Sion yang terlantar, rubah berjalan-jalan di atasnya. Engkau ya Yahweh, tetap selamanya. Tahtamu dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Mengapa engkau melupakan kami selamanya dan meninggalkan kami demikian lama? Kembalikanlah kami kepadamu ya Yahweh, dan kami akan kembali. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, kecuali engkau telah menolak kami sama sekali. Engkau telah benar-benar murka terhadap kami. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana penderitaan, tantangan, hambatan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka merasa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Bangsa Israel mengeluh. Mereka bertanya, apa yang terjadi sebetulnya ini? Di manakah engkau? Di mana mujizatmu? Tiap-tiap hari hanya hidup diwarnai dengan tetesan air mata. Kenapa aku banyak melihat kejadian-kejadian aneh? Orang setia ibadah mungkin suka memuji, menyembah, berperangai lembut. Kenapa berkatnya seolah-olah menjauh daripadanya? Ada apa ini sebetulnya, saudara? Ada orang yang mengandalkan Tuhan, kok malah bangkrut. Marah bahkan menuding-nuding Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan itu ada? Kenapa ada orang yang sampai melakukan bunuh diri? Karena kecewa dengan Tuhan. Marah-marah karena teman-teman yang katanya kaya, tetapi tutup mata, sehingga terjebak dalam menghakimi orang lain. Tuhan terasa jauh, seolah-olah tidak ada pertolongan. Lalu orang berkata, sebetulnya saya hidup di dunia ini untuk apa? Apakah saya ditentukan untuk hidup dalam penderitaan? Apakah saya ditentukan untuk menjalani hidup ini sepanjang hari dengan tetesan air mata dan hati yang sangat jauh dari Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dapat kita bayangkan seandainya peristiwa itu menimpa diri kita masing-masing, maka barangkali kita pun bisa melakukan keluhan yang sama. Namun pada pagi hari ini, kita akan mencoba, saya akan membuka sebuah tabir. Apa yang sebetulnya ini terjadi? Kalau kita mengenal Bapa Yahweh itu Maha Kuasa, tetapi seolah-olah tidak ada kuasa di dalam hidup kita, berarti yang saya yakini bukan Bapa Yahweh yang salah, tetapi kesalahan itu pasti ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus mencoba mencari tahu. Yang pertama kita perlu pahami dulu, Bapa Yahweh Tuhan Sang Pencipta yang kita yakini, itu kita yakini Dia Maha Kuasa atau tidak. Hanya itu saja terlebih dahulu saudara. Tetapi faktanya banyak orang yang datang ke Kehilat memuji menyembah Tuhan. Mereka bisa berseru memiliki keyakinan yang teguh. Tetapi saat keluar dari Kehilat, mereka menjalani hidup sehari-hari. Hati mereka terasa pahit. Kebetulan ada yang ngasih pertolongan dari kepercayaan yang lain. Sehingga orang berkata, ternyata di luar Tuhan lebih banyak kasih, lebih baik saya tak pindah agama saja. Inilah orang yang tidak paham akan konsep kemahakuasaan Bapa Yahweh. Kalau dia yakin Bapa Yahweh itu Maha Kuasa, saya bahkan mengatakan seluruh Kehilat tidak ada yang tolongin kita.
Bahkan semua orang yang percaya kepada Bapa Yahweh menjauh dari kita. Tapi selama kita meyakini aku tetap tinggal bersama dengan Dia, sekali-kali kita tidak akan pernah dipermalukan. Bapa Yahweh sanggup memberkati kita melalui orang di luar sana. Sama seperti ketika kita lihat Elia. Pada saat terjadi musim kering 3,5 tahun, dia berada di tepi sungai Kerit. Tuhan bisa pakai burung-burung gagak untuk memelihara kehidupannya. Bahkan ketika waktunya sudah selesai, Tuhan juga bisa menggantikan lagi berkat yang melimpah justru melalui seorang janda di Sarfat yang hari itu hidupnya adalah hari yang terakhir. Saya bahkan mengatakan kemahakuasaannya Bapa Yahweh itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia biasa. Saudara yang terkasih, memang kita tahu bahwa yang namanya orang kecewa kepada Tuhan, marah-marah kepada Tuhan, itu bisa saja terjadi. Pernah ada seseorang yang bercerita kepada saya, dia katakan, Pak Lukas, saya pernah marah kepada Tuhan. Saya berdiri, saya menghadap langit dan saya tuding Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau tidak ada. Tuhan, Engkau bohong. Engkau tidak pernah memberikan pertolongan kepadaku. Saya katakan, hati-hati kamu bicara. Engkau mengenal nama Bapa Yahweh itu saja sebuah pertolongan yang dahsyat. Karena apa? Karena begitu banyak orang yang titelnya rentengan. Doktor, MTH, STH, TH lainnya lagi. Toh nama Yahweh saja tidak tahu, saudara. Betapa bahagianya kita. Itulah mujizat pertama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kekecewaan itu bisa menimpa siapa saja. Tanpa terkecuali seorang nabi pun dia bisa kecewa. Kenapa bisa kecewa? Sekali lagi saya katakan, kitab suci kita itu fair, terbuka saudara. Bahkan ada ayat yang mengatakan, Elia, Abraham itu semua sama dengan kita. Bahkan saya kasih tahu, Yonah atau Yunus pun pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk membaca ayatnya. Bagaimana Yonah mengalami kekecewaan. Kita baca dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat kecewa dan dia menjadi marah. Maka dia berdoa kepada Yahweh dan berkata, Ya Yahweh, bukankah ini perkataanku ketika aku masih ada di negeriku? Oleh karena itulah aku telah melarikan diri ke Tarsis. Karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat dan berlimpah-limpah dalam kasih setia, yang lambat untuk marah dan yang menyesal atas setiap bencana. Dan sekarang ya Yahweh, aku mohon, ambillah nyawaku, karena bagiku tidak lebih baik mati daripada hidup. Tetapi Yahweh berfirman, apakah pantas engkau marah kepadaku? Haleluya. Saudara lihat, Yunus mengalami kekecewaan. Hari ini barangkali ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama. Atau sekarang sedang dalam posisi yang sama. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara berkata,
Ya Tuhan, itulah aku. Aku hari ini sedang kecewa denganmu. Aku hari ini sedang bersiap-siap untuk meninggalkan Engkau. Bahkan aku bersiap-siap untuk mati bunuh diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kekecewaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi kalau sampai merasa ditinggalkan Tuhan, itu yang sangat berbahaya. Kekecewaan itu tidak harus menyangkut masalah materi. Ada seorang suami yang mengharapkan istrinya itu menjadi orang yang bisa menopang kehidupan keluarga, bisa bekerja sama dalam menjalani hidup. Ternyata istrinya boros, menghambur-hamburkan uang. Suami kecewa. Begitu juga sebaliknya, seorang istri kecewa. Dia berharap suaminya menjadi orang yang setia, tapi nyatanya dia memiliki begitu banyak simpanan. Dia kecewa lagi. Orang membuka usaha, dia berharap pelanggannya datang, tetapi ternyata satu pun tidak ada yang datang. Kecewa lagi. Orang tua ingin supaya memiliki anak yang baik, anak yang hidup diberkati, sekolah dan punya title, tetapi ternyata anaknya malah menjadi bandar narkoba. Orang kecewa lagi. Kekecewaan seolah-olah sudah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang terkasih, tetapi saya perlu memberitahukan kepada saudara bahwa yang namanya kekecewaan itu ibarat seperti saudara membuka celah. Sekecil apapun kekecewaan yang ada dalam diri saudara, maka sebetulnya saudara sedang membuka peluang untuk setan menginjakkan kakinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu bertanya, adakah kekecewaan yang aku alami di detik ini? Kalau saudara tidak segera tutup, maka celah itu menjadi bagian dari kesempatan untuk setan mencapik-capik hidup saudara. Ketika saya membeli barang di Tokopedia misalnya, seringkali saya mendapatkan paket itu rapat sekali saudara. Saya kadang mengalami kesulitan untuk membuka. Tapi saya akan terus cari celah. Biasanya yang ada wrap-nya itu ada yang tidak tertutup solasi. Sehingga saya cuplik sedikit, itu menjadi celah untuk saya bisa merobek paket itu sampai dalamnya bisa saya ambil. Sama seperti dalam hidup kita. Jikalau kita mengizinkan ada celah yang ada di dalam diri kita, maka dengan sangat mudah sekali setan akan berpijak dan seluruh eksistensi kehidupanmu akan tercapik-capik oleh kekuatan setan. Jangan saudara anggap remeh, karena di akhir zaman ini saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa setan itu bekerja dengan kekuatan ganda, bahkan lebih dari ganda, karena dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan pergunakan dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, kita perlu memperhatikan bagaimana sih caranya supaya kita bisa menang atas kekecewaan
seperti yang tertulis di dalam kitab suci yang tadi sudah kita baca, lalu kita mendapatkan kemenangan. Saudara yang terkasih, saya perlu memberitahukan, siapapun kita yang berhasil menang atas kekecewaan, maka yang kita dapatkan adalah mujizat-mujizat besar. Ini yang harus saudara ketahui. Saya akan tunjukkan beberapa contoh singkat saja. Orang-orang yang menang atas kekecewaan. Yang pertama adalah Yusuf atau Yosef. Yusuf ini punya visi yang sangat besar. Umur 17 visinya luar biasa. Saya tidak tahu umur 17 saudara itu visinya apa. Tetapi Yusuf memiliki visi yang luar biasa. Namun visi itu seolah-olah dipatahkan oleh sikap dari kakak-kakaknya. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Begitu dikeluarkan, malah dijual. Dan setelah dijual, dibeli oleh Potifar. Dan ternyata di sana malah difitnah oleh istri Potifar. Fitnahannya enggak tanggung-tanggung lagi saudara. Fitnahan yang sangat memalukan, yaitu apa? Pelecehan seksual. Bayangkan Bapak Ibu, orang visinya besar, tetapi ternyata perjalanan hidupnya seolah-olah grafiknya bukannya naik, tetapi malah turun. Ketika dia dicemplungke ke dalam sumur, mungkin dia berpikir, waduh selesai sudah. Ya kalau sumur di Indonesia, sumurnya cetek, paling 3 meter sudah keluar air. Lah sumur di Israel, saudara, minimal itu bisa 40 meter. Ya, dalam sekali. Naiknya saja kesulitan. Bayangkan, seolah-olah Yusuf berpikir, selesai sudah. Aku ceritakan visiku, tapi ternyata aku bercerita pada orang yang tidak tepat. Kalau ada pada posisi seperti Yusuf, secara psikologi, kecewa atau tidak saudara? Kecewa pasti. Ternyata orang-orang dekat saya, yang notabene-nya adalah kakak-kakak saya sendiri, bukannya mendukung visi besar saya, kok malah menghancurkan saya. Nah, mungkin saudara ada di posisi yang seperti ini. Orang-orang dekatmu yang kau anggap itu orang baik, tetapi ternyata justru membuat engkau menjadi kecewa. Ada enggak kira-kira seperti itu? Sangat banyak saudara. Sangat banyak sekali. Berapa banyak kita sering melihat orang-orang yang dikecewakan justru oleh orang-orang dekat. Mungkin sahabatnya sendiri. Yusuf bisa saja kecewa saudara. Tapi ternyata saat dia dikeluarkan, barangkali Yusuf akan berkata, aku mau ngucapin terima kasih sama kakak-kakakku. Ternyata pandanganku salah. Buktinya ya kakakku mau ngangkat aku keluar. Yusuf sudah bersukacita. Ternyata begitu sampai di atas, kakaknya berkata, ini loh yang bisa kamu bawa. Coba bayangkan betapa terkejutnya Yusuf pada waktu itu. Dia menduga kakaknya berubah karakternya. Ternyata semakin parah, yaitu karena dia dijual menjadi budak. Saat dia masuk ke sumur, statusnya masih orang merdeka. Tapi ketika dia keluar, statusnya berubah menjadi budak belian. Nilainya rendah. Dia bisa saja kecewa.
Dan saat di rumah Potifar, dibeli oleh Potifar, ternyata istrinya mencintai Yusuf. Dan Yusuf tetap bertahan dalam kekudusan. Ternyata orang bertahan dalam kekudusan itu juga tetap dihambat. Istri Potifar berusaha untuk memperkosa Yusuf. Dan akibatnya apa? Yusuf melepaskan jubahnya, yang penting dia selamat. Malah sekarang dituduh balik. Dikatakan dia mau memperkosa aku. Bayangkan saudara, orang yang menjaga kekudusan justru dibalik, difitnah dengan berkata, dia melecehkan aku. Dia melakukan pelecehan seksual. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kita sudah bersama-sama menyaksikan saat kita membaca di kitab Yaser. Yusuf dipenjara berapa tahun? 12 tahun, saudara. Sebuah waktu atau suatu waktu yang cukup lama. Menunggu 12 tahun bukan waktu yang pendek. Tetapi saya katakan, selama itu Yusuf tetap memandang visi dan misinya yang besar. Sehingga belum sampai batas akhir hukumannya, Tuhan sudah angkat dia. Dan di sini saya katakan, manusia bisa saja mereka-reka, ngejahatin kita semua. Tetapi kalau tangan Bapa Yahweh yang mengangkat, tidak ada tangan manusia yang bisa merendahkannya. Oleh karena itu, pandangan yang selalu tertuju kepada visi, misi, dan impian itu menjadi bukti akan kedahsyatan Bapa Yahweh terjadi atas hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yusuf pada saat itu ketemu dengan kakak-kakaknya. Dia sudah pandai berbahasa Mesir, sementara kakaknya hanya bisa bahasa Ibrani. Dan apa yang terjadi? Yusuf memang sempat ngerjain kakak-kakaknya, tetapi di hati Yusuf tidak ada dendam. Karena pada saat kakak-kakaknya itu berkata, saya minta ampun karena akulah membuat kamu menderita. Justru Yusuf berkata, kamu tidak perlu merasa bersalah. Justru karena sikap kamu itulah aku sampai di Mesir dan aku bisa menjadi penguasa di Mesir. Artinya apa saudara? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa manusia mereka-reka, tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan untuk hidup kita. Tadi kita sudah menyanyi seperti itu bukan? Dan saya katakan, pandanglah terus kepada Bapa Yahweh. Dan apa yang menjadi misi, visi, impian saudara, pasti terwujud. Sekali lagi, pasti terwujud. Sekali lagi, pasti terwujud. Haleluya. Jangan pernah ragu akan kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Sekali-kali dia tidak akan tinggalkan kita. Yusuf menang atas kekecewaan. Kemudian kita lihat tokoh yang lain, yaitu Daud. Daud ini dikatakan sebagai manusia yang memiliki jiwa yang lembut, saudara. Bahkan saya pernah menyampaikan satu materi, bagaimana Daud diperlakukan secara tidak manusiawi, justru oleh mertuanya sendiri. Tetapi toh Daud selalu tampil dalam kemenangan.
Memang dia sempat terlunta-lunta, sampai berlari ke sana kemari, dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi pemenangnya tetap Daud, saudara. Hari ini saya katakan, mungkin engkau diperlakukan dengan semena-mena. Mungkin engkau dilecehkan, dipermalukan. Jangan gubris itu semua. Pandang saja akan kebaikan Bapa Yahweh, karena dialah pembelamu yang agung. Haleluya. Daud menang atas kekecewaan. Kita tidak perlu bertanya, Tuhan di mana engkau? Karena saya beritahu, Tuhan ada di dalam dirimu sendiri. Kalau dia ada di dalam dirimu, kita cukup berkata, Tuhan, kaulah pembelaku yang agung. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Dan dia tidak ada di mana-mana, dia ada dalam dirimu. Dan selama dia ada di dalam dirimu, perjalanan hidupmu akan terus dituntun oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sekarang tokoh yang ketiga. Saya bagikan tokoh yang ketiga ini adalah bukan orang Israel, yaitu Naaman, saudara. Naaman ini bukan orang Israel. Dia adalah panglima tentara Aram. Tetapi sekali lagi, siapapun orangnya yang menang atas kekecewaan, dia akan mendapatkan upahnya. Naaman hidupnya penuh dengan kusta. Padahal orang kalau kena penyakit kusta tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Selama ini tubuh Naaman tertutupi oleh jubah panglimanya. Orang tidak tahu kalau sebetulnya di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang mematikan. Baru ketika Naaman itu menang perang terhadap orang Israel, ada seorang anak yang ditawan dan dijadikan budak dalam keluarga Naaman. Saya yakin si budak perempuan ini, dia mencuci pakaiannya, dia melihat begitu banyak nanah dan berbau busuk. Lalu dia berpikir, oh ternyata Tuan Naaman ini memiliki penyakit kusta. Dan hebatnya lagi saudara, seorang tawanan ini kok bisa bercerita. Harusnya dia berkata, wah ini Tuan Naaman kena penyakit kusta, mampus lu sekalian menangkap aku, keluargaku dihabisin. Tunggu tanggal mainnya, mati pasti dia. Tapi ternyata si gadis perempuan orang Israel ini berkata, kalau saja tuanku datang, temuin nabi di sana, pasti akan sembuh. Dan ternyata Naaman dikasih tahu istrinya, dia datang ke sana. Dia bawa barang-barang berharga untuk upah seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Dan waktu itu Naaman datang menjumpai Nabi Elisa. Tapi ternyata boro-boro ditemui saudara. Disembuhkanlah, ditemui saja tidak. Kecewa enggak kira-kira? Sangat kecewa, kurang ajar juga ini Nabi. Emang lu siapa? Aku ini loh panglima tentara Aram. Israel saja aku kalahkan kok. Ini Nabi sombongnya minta ampun. Menyembuhkan saja tidak, nemui saja tidak. Kurang ajar. Secara fisik dia pasti kecewa saudara. Secara jiwanya dia kecewa. Ini Nabi macam apa ini kayak begini? Bukannya didoain, dia datang sudah bawa konsep. Karena waktu itu Gehazi bilang, menurut Nabi
kamu disuruh nyemplung ke sungai Yordan untuk menenggelamkan diri sampai 7 kali. Lebih marah lagi Naaman, kurang ajar. Emangnya tidak ada sungai-sungai yang lebih bersih? Ada Abana, Parpar, dan lain sebagainya. Itu sungai yang bersih. Kok disuruh nyemplung di sungai Yordan? Kurang ajar ini Nabi. Ya, dia kecewa lebih dalam, saudara. Sudah gitu disuruh nyemplung. Pasti Naaman bilang, ini gila ini, saya disuruh buka baju. Waduh, lah kostaku kelihatan semua. Kurang ajar ini orang. Kesombongannya mulai naik, saudara. Dia kecewa. Dia pulang sambil marah-marah. Tapi pegawainya, pembantunya berkata, Tuan, apa susahnya sih? Wong cuman disuruh nyemplung saja. Kalau misalkan Nabi itu disuruh cari ini, cari itu aja kamu mau kok. Masa disuruh nyemplung saja kok tidak mau? Naaman mikir, oh iya juga ya. Nggak ada salahnya kita coba. Dan apa yang terjadi saudara? Dia berani buka itu jubahnya. Dan waktu dibuka baru semua orang terbelalak. Wow, ternyata panglimaku kena kusta. Dia mulai menenggelamkan 1 kali, 2 kali, kusta masih tetap ada. 3 kali, 4 kali, kostanya tetap ada. Semakin mendekat ke angka 7, saya yakin Naaman pasti kebat-kebit benar atau tidak. Kalau ternyata tidak benar, tak penggal ini Nabi sudah mempermalukan aku. 6 kali kostanya masih tetap ada. Tapi begitu dia menenggelamkan yang ke-7 kali, saat dia keluar, seluruh kulitnya sudah bersih. Menjadi tahir sama sekali. Dia pasti loncat-loncat dan bersukacita. Amin. Menang atas kekecewaan. Hasilnya sukacita besar. Sekarang saya sodorkan kepada saudara. Apa sih yang menjadi kekecewaan dalam hidupmu? Ketika engkau menang, hari ini engkau menang, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kemudian, saya tunjukkan tokoh yang lain lagi. Tokoh ini adalah idola kita semuanya, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dia bisa saja kecewa, saudara. Dia melayani bersama dengan murid-muridnya 12 orang. Tetapi ada satu yang meninggalkan Yeshua, yaitu Yehuda atau Yudas Iskariot. Yudas ini bahkan menjual Yeshua. Dijual dengan harga 30 keping perak, itu kan harga paling murah, saudara. Gila nggak coba? Dia sang pencipta loh, Bapak Yahweh sendiri yang turun. Cuma dijual 30 keping perak. Ngeri nggak saudara? Yeshua bisa saja kecewa. Ditambah kekecewaan yang kedua, si Kefa lagi Petrus, saudara. Bahkan berani bersumpah, sumpah aku tidak kenal orang ini. Kurang ajar enggak, saudara? Kalau Yeshua itu bukan Tuhan, mungkin Kefa bisa ditonjok mukanya, saudara. Kurang ajar kamu makan bareng saya, jebrot gitu kan. Tapi Yeshua tidak melakukan itu. Luar biasa sekali. Lebih kecewa lagi murid-murid yang lain, bubar semuanya, saudara. Dia harus tanggung semua. Jadi kalau saya katakan Yeshua ini menderitanya bukan menderita cuman batinnya saja, lahir batin, saudara. Secara fisik digebuki, secara fisik dihajar, sepanjang malam tidak tidur. Iya toh? Udah gitu teman-temannya, murid-muridnya lari semua meninggalkan dia.
Secara psikologi, Yesua kecewa berat, saudara. Tetapi dia tidak kecewa. Bahkan ketika di kayu salib, dia sempat berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu luar biasa. Beda dengan manusia-manusia yang lain. Ketika dia kecewa, dia katakan, "Tunggu tanggal mainnya, aku balas lebih jahat dari kamu lakukan kepadaku." Beda sekali, bukan? Yesua tidak melakukan itu, saudara. Yesua menang atas perlakuan murid-murid dan orang-orang yang diselamatkan atas hujatan dan makian. Bayangkan, secara batin sakit enggak? Ketika di kayu salib begini, orang-orang yang di bawahnya, yang nonton, mungkin mereka baru disembuhkan matanya. Mungkin mereka yang lumpuh baru saja jalan, ikut-ikut teriak-teriak waktu di tempatnya Pontius Pilatus. Salibkan dia, salibkan dia. Kurang ajar enggak, saudara? Kurang ajar, saudara. Tapi Yesua tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk melakukan pembalasan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Ketika engkau dihujat, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau difitnah, apakah engkau melakukan balasan? Lalu saudara berkata, "Mulutku juga bisa lebih jahat daripada kamu." Seperti itu? No, jangan pernah lakukan. Saya bahkan mengatakan ketika engkau dihakimi orang lain, ingat, itu artinya mujizat sudah ada di depan matamu. Tunggu tanggal mainnya, mujizat itu pasti datang. Sekali lagi, mujizat pasti datang. Haleluya. Ingat saudara, ini batas di titik paling tinggi saudara. Ketika mulutmu diam, mujizat itu terjadi. Ketika engkau melakukan pembalasan, maka level hidupmu menjadi sama dengan para penghujat itu. Paham? Ya, jadi lebih baik diam. Sekarang coba saudara perhatikan. Ada ayat yang aneh yang saya bacakan kepada saudara. Saya temukan ada beberapa ya, ada 3 ayat yang aneh. Ya, coba saudara lihat ayat ini. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 13. Matius 13 ayat 12. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Ini yang harus kita perhatikan. Punya apa? Gitu loh. Dan saya katakan ayat yang lain juga sama. Markus 4 ayat 25. Sebab siapa yang mempunyai, punya apa? Ini yang perlu dipertanyakan. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Punya apa? Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Karena di sini nanti akan ada sebuah peristiwa. Yang miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya. Karena apa? Mempunyai. Lah punya apa? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Lukas 8 ayat 18. Oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana kamu mendengarkan. Sebab siapa yang memiliki atau mempunyai, kepadanya akan diberikan. Dan siapa yang tidak memiliki atau tidak mempunyai, bahkan apa yang ia anggap memiliki akan diambil daripadanya. Saya katakan
Apakah yang dimaksud dengan memiliki itu tidak lain adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Semua kehidupan ada polanya, saudara. Tuhan itu bekerja secara sistemik. Sekali lagi, Tuhan bekerja secara sistemik. Kita hidup dalam dunia energi. Ya. Jadi kalau saudara tidak memiliki hukum sistemiknya Bapa Yahweh, maka ketika saudara menjalani hidup ini akan sangat sulit. Saya ambil satu contoh misalnya. Saudara ini punya musuh 1.000 orang. Contoh. Dan untuk bisa membinasakan 1.000 orang, itu saya punya senjata yang super canggih. Tinggal saudara ketik nama orang itu, kemudian dioperasionalkan aplikasinya, tinggal ditekan, ceklek, mati orangnya. Tapi alat yang super canggih itu, ternyata saudara nggak bisa mempergunakannya. Bisakah orang itu kalah? Mustahil, saudara. Nggak akan bisa. Kita punya senjata yang super dahsyat. Sekarang kan kalau saya lihat ya, senjata-senjata milik Israel itu luar biasa. Ada senjata laser yang pesawat tempur saja kena cahayanya langsung bisa terbelah, saudara. Tapi kalau mengoperasionalkannya tidak bisa, apakah bisa pesawat musuh dikalahkan? Ya nggak bisa, perangnya ya sudah pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Perang pedang seharian kesel, yang mati cuman isinya berapa orang, betul nggak saudara? Tapi dengan senjata canggih, jeklek, boom, habis semua, hanya dalam hitungan detik. Itulah sistemiknya Bapa Yahweh, saudara. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Bapa Yahweh itu bekerja secara sistemik. Contoh yang gampang. Kalau saudara mau pergi dari kota Magelang ini ke Australia, ke Eropa, ke Amerika misalnya, saudara mau pakai apa coba? Mau pakai kapal? Mau berapa lama? Ya, kalau dari Indonesia ke Amerika, kalau naik kapal, mungkin bisa 1 bulan loh saudara, perjalanannya. Ya, tetapi untuk bisa lebih singkat lagi, pakai apa? Pakai pesawat, saudara. Apakah pesawat itu begitu saja terbang gitu? Tidak, semua ada sistemiknya, saudara. Orang harus beli tiket dulu, itu secara globalnya ya. Beli tiket dulu, kemudian harus tunggu di bandara dulu, baru nanti masuk ke dalam pesawat. Itu baru fisiknya. Begitu juga pesawat itu, saudara. Pesawat itu kan instrumennya itu banyak sekali. Itu harus benar cara menggunakannya. Baru setelah semuanya itu benar, pesawat itu bisa terbang, bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Itu yang saya sebut dengan sistemik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pesawat take off pun, itu dilakukan pemeriksaan sistemik. Apakah sudah benar? Biasanya pilot itu akan memainkan kemudinya terlebih dahulu. Coba kalau saudara naik pesawat, perhatikan. Apalagi kalau dekat dengan sayap, saudara lihat. Nanti kan sayapnya suka gini-gini. Ya kan? Itu dicoba, saudara. Benar nggak? Bisa nggak? Gitu. Begitu juga kemudi belakang, mesti begini-begini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau nanti mengudara, bisa turun dengan selamat. Diuji coba semua. Pilot juga punya buku panduannya.
yang ini sudah dicek belum, yang ini sudah dicek belum, semua dicek semua saudara. Itu sistemiknya Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita pun, untuk bisa mendapatkan mujizat, saudara harus memiliki sistemiknya Bapa Yahweh. Nah sekarang tahapan-tahapannya seperti apa? Ini yang harus saudara pahami ya. Yang pertama ya saudara, kita lihat bahwa sistemiknya Bapa Yahweh itu sangat luar biasa. Sekali lagi kita hidup dalam dunia energi. Saudara percaya tidak percaya masa bodoh. Yang saya percayai, kita semua hidup dalam dunia energi. Salon atau apa ini, speaker ini juga energi. Ya. Laser pointer ini juga energi. Apa yang ada semua itu energi, saudara-saudara. Dan diri kita pun itu energi. Ya. Jadi, yang paling gampang sekarang untuk bisa menjadikan sistemiknya itu berjalan dengan sempurna adalah yang pertama, percayakah saudara bahwa kehidupan di dalam dunia ini ada aturan atau rule yang sifatnya kekal? Percaya atau tidak? Percaya. Semua ada aturan mainnya, saudara. Enggak sembarangan, ada aturan mainnya. Apalagi kalau kita menembus dunia alam supranatural, dunia alam roh, dunia alam gaib, ada aturannya, saudara. Enggak asal main selonongan begitu. Jadi, kehidupan di dunia ini ada aturan. Yang kedua, percayakah saudara bahwa hidup kita ada dalam pemandangan mata Tuhan? Percaya enggak? Percaya. Kalau yakin, kenapa kadangkala kita harus marah-marah? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang justru menutup mujizat hidup saudara sendiri? Hati-hati. Ketika engkau sudah memancarkan energi negatif, kemarahan, pahit hati, kecewa, jengkel, menghujat, memfitnah, mengolok, mencaci maki, kok butuh mujizat? Aneh banget saudara. Orang yang berenergi negatif seperti itu, yang terjadi bukan mujizat, tapi justru pintu-pintu mujizat tertutup semuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Dan sekali lagi seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa yang namanya ucapan itu sifatnya adalah menular. Amin. Kalau ucapan-ucapanmu baik, engkau akan ketularan yang baik. Tapi kalau ucapan-ucapan yang kita dengar itu buruk, kita akan ketularan hal yang buruk, dan yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk meraih mujizat besar, kita akan melewati rintangan-rintangan yang saya katakan semakin besar rintangannya, semakin besar mujizat yang bakal saudara terima. Artinya, tantangan dan hambatan itu adalah berkat yang menyamar. Sekali lagi, tantangan dan hambatan adalah berkat yang menyamar. Gagal di sini, gagal mujizatnya. Itulah sistemiknya Bapak Yahweh. Gampang atau sulit? Ya dibilang gampang-gampang, dibilang sulit ya sulit. Dibilang gampang, kalau saudara punya jurus yang sama dengan saya, EGP, emang gua pikirin, saudara pasti akan mudah. Tapi kalau enggak, manusia kan punya perasaan. Terus kalau punya perasaan, saudara mau apa? Gitu loh. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau saya mah enggak pusing. Tapi kan manusia punya perasaan, betul punya perasaan. Terus saya mau apa? Kalau punya perasaan terus mau apa?
Ya lebih baik diem, saya punya urusan dengan Tuhan kok, emang gua pikirin. Kembali EGP muncul. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan pernah menyalahkan siapapun. Kita masing-masing berada dalam pertempuran rohani yang akan mendapatkan sesuai dengan tingkat level yang berbeda-beda. Makanya tadi ayat berkata apa? Kalau kita punya, apa yang kita punya akan ditambah. Tapi kalau kita tidak punya, apa yang kita miliki akan diambil. Jadi akan terjadi orang yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya. Jadi jangan izinkan hatimu diubah oleh sikap buruk orang lain. Tingkatkan kemampuan level kerohanianmu. Lalu apa yang disebut memiliki, yaitu kita memiliki sistemiknya Bapa Yahweh. Karena Tuhan itu bekerja dengan pola hukum sistemik yang Dia ciptakan sendiri. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena dia tidak pernah menjalankan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan terhubung satu dengan yang lain. Saudara tahu alam semesta ini, ya, ini banyak sekali energi-energinya itu banyak disebut. Misalnya di Cina itu nyebutnya energi Qi, ya, atau Qi. Di India disebut prana. Qi dan prana itu sama atau tidak? Sama, hanya beda bahasa. Betul nggak Bapak Ibu? Sekali lagi saya ulang, perhatikan. Alam semesta itu punya energi. Energi alam semesta. Di Cina namanya energi Qi. Di India namanya prana. Makanya ada yang dikenal tenaga prana. Lah prana dan Qi itu sama atau tidak? Ya sama, hanya beda bahasa. Sama seperti dalam bahasa agama itu namanya iman. Tapi bahasa universalnya namanya hukum loa. Ngerti enggak Bapak Ibu? Hukum loa itu law of attraction, hukum daya tarik menarik. Kalau orang anti hukum loa itu mustahil mendapat mujizat. Padahal secara tidak sengaja dia sudah menjadi pelaku hukum loa. Contoh, kalau orang kerja pingin dapat untung, betul nggak? Pingin dapat untung itu hukum loa. Pingin itu adalah hukum daya tarik menarik. Kenapa? Karena dia ingin kan berusaha untuk menarik. Betul nggak? Dalam dunia komputer itu ada sistem yang namanya what you see is that you get. Apa yang kau lihat, kamu akan mendapatkannya. Contoh kalau saudara melihat di monitor itu sebuah gambar printer, kemudian ketika dicetak keluarnya gambar kerbau, begitu. Ya tidak, saudara. Yang dilihat printer ya keluarnya printer. Yang dilihat gambar kerbau ya dicetak keluarnya gambar kerbau. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah yang saya katakan, apa yang kau lihat itu yang kau dapatkan. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Dan hukum sistemik ini pernah disalahgunakan oleh si nahas atau ular untuk menjatuhkan Hawa. Ingat sistemiknya, apa yang kau lihat akan didapat. Makanya waktu Hawa digoda oleh si nahas atau ular, maka dikatakan dalam kitab suci, maka manusia itu melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga menarik hati untuk diambil. Karena buahnya kecil-kecil seperti anggur,
warnanya indah, berbau harum, maka manusia jadi tertarik. Melihat dulu baru dapat. Saudara yang punya istri, ayo, apakah dulunya saudara melihat atau tidak? Mesti melihat, saudara. Enggak mungkin saudara kawin dengan orang yang enggak pernah dilihat. Enggak bisa, saudara. Ya. Saudara pingin punya rumah, apakah saudara enggak melihat dulu rumahnya? Pasti lihat, rumahnya kok bagus ya, aku seneng. Itu kan hukum daya tarik menarik, betul enggak? Lalu pertanyaannya, terus salahnya di mana? Ya enggak ada. Yang salah adalah orang yang mengatakan hukum loa itu ngawur. Itulah orang yang ngawur juga, saudara. Ya. Jadi sebetulnya kita itu terikat oleh hukum law of attraction. Saudara ketemu Tuhan, saudara datang beribadah, apa sih yang saudara inginkan? Keselamatan, itu juga hukum daya tarik menarik. Ya Bapak Ibu? Jadi saya katakan, apakah itu namanya mau disebut ki, apakah yang namanya mau disebut prana, apakah itu namanya law of attraction, apakah itu namanya iman, sami mawon. Sama saja setali tiga uang. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada seorang fisikawan ya, seperti Nikola Tesla, kemudian Royal Reef, Rudolf Steiner menyebut bahwa ilmu tentang medan energi ini sudah ada bahkan 1800-an. Semua materi yang dapat dipahami berasal dari substansi utama atau kekuatan di luar kondisi, mengisi semua ruang, akasa atau ether yang bercahaya. Nah ini saya tunjukkan gambar begini ya saudara. Di situ ada materi, di situ ada ether, dan di atas ada energi. Jadi begini saudara. Energi itu tidak pernah berkurang. Tetapi energi akan berubah menjadi materi. Energi bisa berubah-ubah sesuai dengan polanya. Energi itu mau dibuat apa? Itu terserah yang bikin, saudara. Contoh misalnya, kalau saudara naik mobil, kemudian saudara ini beli bensin, boleh nggak kalau saya katakan bensin itu energi? Iya, boleh. Lalu bensin yang bentuknya cair, itu berubah menjadi apa? Energi gerak. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi energi itu tidak pernah habis, tapi dia hanya bisa berubah. Saudara makan capcay, fuyong hai, kemudian apa? Ya, rawon, itu energi saudara. Diubah menjadi energi gerak, sehingga kita bisa jalan, datang ke Kehilat. Paham nggak sampai di sini? Ya. Nah, ether adalah sesuatu yang memenuhi alam semesta. Ether itu tengah itu ya, seperti ibarat jam pasir. Ya. Ether adalah yang memenuhi alam semesta. Para ilmuwan seperti Aristoteles, René Descartes, Sir Isaac Newton percaya bahwa ether adalah sesuatu yang mengisi segala sesuatu yang kita anggap kosong dan mengisi segala struktur materi. Ilmu tentang ether ini sebetulnya sudah ada, bahkan jauh dari zaman Mesir kuno dalam ajaran Hermes Trismegistus. Kalau saya ngomong seperti ini, jangan saudara lalu terjemahkan, oh berarti Pak Lukas ngambil polanya Mesir. Kui ngawur meneng, saudara. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi.
Saya ngajari meditasi katanya, oh Pak Lukas tuh mengadopsi agama Hindu dan Buddha. Siapa bilang kitab suci kita ngajari meditasi, saudara? Ya, cuman karena terjemahannya sudah ngaco, sehingga orang nggak ngerti meditasi. Kesian deh lu. Ya. Nah, saya katakan, ajaran hermetik atau Kybalion ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ajaran ini mengatakan bahwa materi hanyalah bentukan dari energi. Sekali lagi, materi adalah bentukan dari energi. Kalau saudara melihat materi di bawah bukan? Energi ada di atas. Energi di atas sampai ke bawah itu tetap sama, saudara. Artinya apa? Semakin banyak energinya, semakin besar materi yang kita dapatkan. Kira-kira saudara paham nggak gambar ini, saudara? Artinya kalau jam pasir itu isinya pasir 1 liter, nek ditumplek di situ mawur-mawur ke bawah situ, saudara, itu jumlah pasirnya juga sama di atas. Di atas 1 liter sampai ke bawah juga 1 liter. Nah, ether inilah yang menjadi penghubung. Artinya apa? Dia melewati terowongan waktu. Kalau saudara menginginkan satu mujizat, mau tidak mau akan melewati lorong waktu. Cuman yang terpenting jangan kamu sumbat lorong waktunya itu. Kalau disumbat yang selesai sudah nggak bisa mawur ke bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Ya. Dikatakan Hermes Trismegistus membagi proses manifestasi dalam 7 bidang, yaitu 3 bidang materi dan 3 bidang energi yang dijembatani oleh ether, yang tadi sudah saya singgung, di jam pasir di tengah-tengah itu. Jadi ether itu bertugas untuk apa? Menjadi transmisi gelombang energi seperti cahaya, panas, listrik, dan lain-lain. Ether adalah penghubung antara energi dan materi. Ether juga yang memberi manifestasi kepada energi agar berubah menjadi materi. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, itulah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kalau saudara lapar, makan mesti kenyang. Itu hukum, saudara. Enggak bisa dirubah-rubah. Ya. Itu sudah pasti. Kalau saudara lapar makan. Aku kok lapar terus ya? Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa makan bledos, saudara. Kalau terus-terusan. Betul enggak? Kalau makan, porsi saudara berapa sih? 1 piring bukan? Saudara mau tambahin lebih banyak, bisa enggak? Bisa saja, bahkan sakwudele mencong pun bisa. Tapi yang sakit saudara, ngerti enggak? Saya nonton tuh ya di TikTok itu, aduh banyak sekali tuh orang-orang cewek-cewek cakep, mulutnya kecil tapi wow makannya gila-gilaan saudara. Pernah lihat enggak itu? Anak-anak perempuan itu loh, remaja-remaja putri itu, cakep-cakep, makannya, waduh ngeri sekali saudara. Itu mie saja 10 bungkus ada kali, masuk saya bilang ini wetenge karet ini. Ya. Saya sempat ngomong sama istri saya, ini wong koyong ini dikawini bangkrut iki. Ya, ya saudara. Maka saya katakan, semua itu ada aturan mainnya. Amin. Jadi, perkuat energimu, maka mujizatmu akan semakin besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh.
kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Singkirkan semua kekecewaan yang ada dalam diri kami. Karena kami tahu bahwa kekecewaan adalah sumbat untuk mendapatkan mujizat. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Haleluya. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami menginformasikan kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa berkat bagi Kehilat yang semula diadakan pada hari Senin 24 April 2023 diubah menjadi Kamis 27 April 2023 pukul 6 sore di Gedung Baru Kehilat Aleftal, lantai 2. Akan diadakan ibadah gabungan kaum pria dan wanita pada hari Jumat 28 April 2023 pukul setengah 6 sore di Kehilat. Acara nonton film bersama. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya. Jangan lupa hari Kamis ada doa. Kita akan doa di Kehilat kita yang sedang dibangun. Amin. Saya juga ingin saudara ikut berpartisipasi. Ya, berpartisipasi untuk ikut doa. Jangan saudara acuh gitu loh, ya. Kita membangun Kehilat supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Bapak Yahweh. Jangan saudara acuh, karepmu lah meh Kehilat anyar kayak ora masa bodoh. Jangan gitu saudara, ditilii gitu loh, ya. Saya yakin saudara yang ada di tempat ini ada yang belum pernah menginjakkan kaki di Kehilat yang baru. Ada enggak? Ada banyak, saudara. Aduh, lah kok didatengin gitu loh, ya. Nah ini nanti Kamis kita mau berdoa di sana, ya. Jadi datangin saudara. Lawang tamu-tamu saya kalau datang ke sini mesti aku pengen lihat, biasanya lihatnya di video, aku pengen nonton langsung. Mesti tak antar sampai ke top sana loh, tempat yang paling tinggi. Lah kita sing jemaat dhewe kok malah nilii wendak. Piye coba saudara? Ayo. Lo saudara pengin punya Kehilat yang bagus enggak sih? Lah pengin kok ora ditilii gitu loh. Ditilii saudara. Kalau saudara mau lihat sekarang juga boleh. Mau nanti hari Kamis juga boleh ikut sekalian gitu, ngerasain gitu loh. Nanti di tempat yang baru, bayangkan saudara sedang berdoa, semua karpet yang mewah, ya, kursi yang indah, interior yang indah, bayangkan begitu, amin. Sekalipun masih baru dalam kondisi pembangunan, ya. Saudara punya beban enggak sih? Enggak? Oh punya. Ya, ditilii saudara, amin. Ya, kalau saudara saudara mau tilik sekarang, boleh tuh mumpung sepi, enggak ada orang tuh. Oh iya bener, enggak ada tukang-tukang tuh. Biasanya kan sampai berapa? Ada 40 orang ya. Oh, ini kan sepi nih, orangnya pada bubar nih karena pada lebaran. Ya. Nah, saudara tilik ke sono tuh loh, ke belakang. Ya, naik ke atas. Supaya ikut ngerasain loh, saudara aja punya kerinduan, enggak kok, bagaimana sih? Ya, mau punya beban saudara? Ya. Mau cuma dikonili iwe kok angele luar biasa. Lo sing dari luar kota malah pingin nilik ke belakang kok, kita sing punya malah enggak tilik. Ya, oke. Kalau saudara mau tilik ke belakang selesai ibadah ini silahkan. Mau Kamis ikut doa, silahkan. Amin. Ya, sekarang kita akhiri, kita bersama-sama bangkit berdiri.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh memberkati mereka, memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, wa yishmereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka, Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Faruk atapa ero faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka shikar alape kau baesterot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareha, weismereka, Yevareha. Yair Yahweh, panaweleka, wikuneka. Yevareka, weismereka, Yevareka. Isa Yahweh, panaweleka, wikuneka. We Hashem leka, shalom, shalom. We Hashem leka, shalom, shalom. Yevareha, weismereka, Yevareha. Selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh yang berkati kita semua. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.